Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam perkuliahan online mata kuliah kewirausahaan. Minggu lalu kita sudah belajar belajar secara online tapi tidak tatap muka, hanya melihat video. Nah, kemarin minggu lalu apakah ada permasalahan dengan tugas, dengan materi yang saya sampaikan? Karena kan kita tidak bisa berdialog seperti ini. Kira-kira ada masalah apa? Dari materi kemarin apa yang tidak jelas, apa yang belum paham? Silahkan disampaikan sebelum saya masuk ke materi baru, karena ini saling terkait materi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu menyambung terus. Mungkin dari Anggara, ada nggak permasalahan atau yang tidak dipahami di pertemuan kedua kemarin? Dibaca nggak, dilihat nggak videonya? Dilihat, Bu. Nah, paham nggak dengan yang materinya? Tentang apa sih minggu lalu sebelumnya? Tentang apa? Masih ingat nggak materinya apa? Kalau lihat video pasti ingat. Apa Mbak Eni? Aset, Bu, kayaknya ya. Itu tugasnya. Materinya. Itu tugasnya. Materinya kita membahas apa yuk? Kita ada tugas aset, berarti kita belajar tentang apa? Jadi teman-teman, kan kita ketemu live-nya gini kan 2 minggu sekali, sisanya kan lebih banyak ke video atau tutorial ya. Itu adalah kesempatan Anda untuk mengumpulkan permasalahan kalau Anda menemui di pertemuan yang blended itu, jadi terus disampaikan pada saat kita live seperti ini, supaya nanti kita nggak ketinggalan, supaya kita update, supaya apa yang tidak paham bisa langsung diselesaikan atau diskusikan bersama. Apa kira-kira? Halo, nanti saya tanya loh. Kemarin kan kita belajar tentang berpikir perubahan. Apa kesimpulan dari kita kalau menjadi seorang entrepreneur itu harus memiliki atau harus mau berpikir perubahan? Apa itu? Lihat nggak videonya? Nanti kalau ujiannya dari situ semua loh ya, dari video-video itu. Apa Liv? Halo? Nggak ada. Nah sekarang saya mau nanya tugas, kalau gitu. Tugasnya kemarin minggu lalu apa? Tugasnya tentang Aset, Bu. ya aset. Nah kan disuruh nyebutin 5 minimal ya. Anda tahu nggak aset itu apa? Kepemilikan ini Kepemilikan. pribadi gitu, Bu. Kepemilikan pribadi boleh. Kalau menurut Alif, aset itu apa? Aset itu apa Alif? Alif. Kerjain nggak tugasnya Alif? Kerjain, Bu. Nah, berarti apa itu aset? Aset tuh kayak apa ya? Ayo. Milik pribadi gitu, Bu. Milik pribadi. Kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi. Kalau milik pribadi Ya. berarti berhubungan dengan apa itu? Dengan apa ya? Berhubungan dengan apa yuk? Kepemilikan, harta, lagi aset, itu apa? Kalau menurut Eni, aset itu apa Mbak? Kalau orang-orang berbisnis itu nanti akan asetnya mana, asetnya berapa, kan suka ditanya gitu kan. Kalau kita mau bisnis itu ada nggak asetnya gitu. Aset itu kan ada yang terlihat dan tidak terlihat. Saya belum nanya yang konsumtif sama yang investasi loh ya. Ayo. Kepemilikan pribadi, Bu, seperti kayak harta
terus bisa kayak bisnis kayak gitu Bu, barang yang berharga gitu yang kita milikin. Oke, sekarang jadi istilah lain aset itu adalah bisa dibilang kayak modal, harta, kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Itu aset. Ini aset saya, ini modal saya, ini harta saya. Itu istilah awamnya seperti itu. Tapi aset sendiri itu adalah kepemilikan, artinya itu sudah diatasnamakan atas diri kita. Misalnya kita punya handphone, ini HP-nya Alif, nah itu memang benar-benar Alif yang memiliki, tidak bisa dimiliki orang lain. Nah, kalau itu pindah ke orang lain berarti ada sesuatu, entah dijual, entah diambil, entah diberikan dan sebagainya, atau dihibahkan. Nah itu. Tapi selama itu menjadi milik kita, selama itu menjadi kita gunakan, kita pakai dan sebagainya, itu menjadi kepemilikan kita. Ya, sebelum dipindahkan. Pernah dengar nggak tanah wakaf dan hibah? Nah itu kan ada tanah itu awalnya miliknya Firdi misalnya, terus dihibahkan atau diberikan atau zakatkan ke orang lain. Nah itu sudah tidak boleh menjadi hak milik lagi, itu sudah menjadi milik orang banyak atau orang umumnya ya. Oke, kalau gitu saya tanya satu-satu. Untuk Eni, apa, sambil kita sharing ya, kepemilikan apa yang dimiliki oleh Eni kemarin berdasarkan tugas? Kepemilikan apa aja, Mbak? Apa yang dimiliki oleh Eni? Handphone, Handphone, oke. terus laptop, Laptop, oke. terus kendaraan, Kendaraan motor. motor ya, oke. Itu yang sudah milik pribadi ya, sudah diatasnamakan untuk Eni ya? Iya. Oke, terus apa lagi, Mbak? Terus emas, Nah, terus lagi, Mbak? terus itu lagi kemarin apa ya? Lagi Sama kamera, Bu. kamera, oke. Itu berarti kan aset yang konkret, aset yang terlihat ya. Ada nggak Iya. kira-kira Eni memiliki aset yang tidak terlihat? Aset tidak terlihat. Tidak terlihat, ada nggak aset? Kan harta kepemilikan yang bisa cuma kita aja, yang bisa menjalankan cuma kita aja, itu ada nggak? Enggak. Aset tidak. Ada nggak? Cuman itu sih, Bu. Oke, ya. Nah, sekarang beralih, itu untuk punya alih. Nah, sekarang saya mau tanya ke Firdi. Nah, Firdi, kira-kira kalau asetnya Firdi apa saja? Ada ini Bu, handphone, motor, tabungan, Uang ya? iya banyak. Laptop Bu ada sih. Ya, oke, tabungan. Kamu sudah banyak tabungannya, Mas? Iya Bu. Oke, rajin menabung ya. Oke. Oke, saya tanya lagi sebelum saya bahas ke berikutnya. Anggara, asetnya apa Anggara? Yang kamu miliki dan sudah kamu kumpulkan dalam tugas itu, yang kamu tulis apa asetnya? Asetnya itu berupa handphone, Bu, laptop, kendaraan seperti Ya, motor, ya, terus kamera, ya, sama tabungan, Bu. tabungan. Oke, Emas nggak punya ya? Nggak punya, Bu. Rumah kontrakan nggak punya ya? Nggak punya, Bu. Oke, oke. Sekarang Liv, apa Liv aset yang kamu miliki Liv? Sepeda, motor, laptop, handphone, sama tabungan, Bu. Oke, laptop, motor, handphone. Laptop, handphone, motor, sama tabungan 4 ya. Oke, sekarang untuk semuanya. Nah, dari aset-aset tersebut, apakah Anda sudah mengelompokkan itu termasuk aset apa? Aset investasi atau aset konsumtif? Kira-kira apa yuk? Silakan dijawab. Aset apa yuk? Kira-kira aset apa?
Jadi aset itu bisa juga dibilang sebagai harta atau kepemilikan yang bisa dijadikan jaminan, ya kan? Dijadikan jaminan ya. Nah, artinya kita ada yang menggaranti. Kalau misalnya kayak saya sakit, bisa ngambil uang di bank. Kalau saya lagi ini, bisa dijual untuk dan sebagainya ya. Sekarang saya mau tanya, aset-aset Anda itu termasuk yang aset konsumtif atau aset investasi kira-kira? Mana yang investasi, mana yang konsumtif? Atau memang tidak ada yang konsumtif atau tidak ada yang investasi? Silakan dijawab. Kira-kira ada nggak yang investasi? Ada tidak? Coba ini, kira-kira asetnya termasuk aset yang mana? Konsumtifkah, investasikah, atau tidak dua-duanya, atau salah satunya, atau dua-duanya? Yang tadi disebutkan. Ada emas, ya kan? Ada yang konsumtif, terus ada yang investasi, Bu. Kayak emas itu bisa jadi investasi, Bu. Betul sekali. Emas itu adalah investasi karena suatu saat itu nilai emas itu bisa naik turun atau naik ya, dan itu bisa kapan saja bisa dipakai atau dijual atau dijadikan modal atau dilebur dan sebagainya. Nah, apakah yang lainnya juga konsumtif? Ada dua jawaban ya. Yang kayak handphone, laptop itu bisa juga konsumtif, bisa juga investasi, tergantung. Kalau misalnya kita hanya memiliki handphone untuk gaya-gayaan dan setiap bulan bisa ganti handphone, itu namanya konsumtif. Tetapi kalau misalnya laptop itu kita ini dan kita terus akhirnya mendesak itu berarti kita juga bisa jual. Jadi yang dimaksud konsumtif itu yang karena dibutuhkan sekarang dan kita memang lagi ngetren dan sebagainya, itu adalah bagian dari aset konsumtif. Nah, emas, sekali lagi emas tabungan itu adalah aset yang bisa dijadikan investasi, karena kalau kita bermain investasi, bermain saham itu kan setiap itu akan berbunga naik, akan berkembang dan sebagainya. Nah, itu sebagian dari bisnis. Tetapi kalau yang konsumtif itu nilai rupiahnya akan menurun. Coba Anda punya HP beli tahun lalu, sekarang dijual pasti jatuh harganya. Laptop pun juga sama, kita beli laptop 10 juta. Tapi begitu dijual, kita tidak mungkin menjual dengan harga yang sama, pasti turun. Turunnya pun bervariasi. Ya kan, ada yang jadi 9 juta, ada yang langsung 50%, iya kan? Nah, itu salah satu bagian dari aset konsumtif yang memang tidak akan bisa dijadikan investasi dalam jangka panjang. Benar nggak? Ada masanya. Handphone, laptop itu ada masanya. Motor. Kalau motor misalnya setelah 5 tahun itu sudah ada mulai jajan gitu kan. Mulai jajan, mulai sudah orang bosen pakai motor, beli baru dan sebagainya. HP pun begitu, laptop pun juga begitu. Laptop itu dulu dari yang Pentium 1, 2, 3, 4 sampai Core 2 Duo, Core 2 3, i3 dan sebagainya. Itu kan semuanya ada masanya. Jadi dibutuhkan investasi untuk saat itu, atau bisa dibilang investasi konsumtif ya. Karena habis itu setelah masanya habis, itu garansinya habis, ya sudah tidak bisa dijadikan investasi kan. Bahkan handphone saja 5 tahun Anda nggak ganti sudah selesai, nggak di pasaran mungkin bisa jadi nggak laku gitu kan. Itu yang tidak bisa dijadikan investasi. Tapi kalau emas tabungan itu bisa bertambah atau berlipat-lipat kalau kita bijak menggunakan. Nah, itu ya yang minggu lalu kita bahas. Dan kenapa kita harus berpikir perubahan? Kalau bisnis itu harus berpikir perubahan, tidak boleh stuck, tidak boleh nyaman dengan kondisi saat ini. Udahlah, saya puas aja dengan pegawai. Itu bukan jiwa seorang entrepreneur. Tapi kalau seorang entrepreneur, seorang pengusaha itu harus mulai merubah mindset. Ya kan, minggu lalu kita kan sudah belajar harus merubah mindset, harus merubah perilaku dan membuat pola pikir melihat peluang yang ada. Dan ingat, kalau dalam berwirausaha itu harus berdamai dengan ketidakpastian. Ketidakpastian itu kalau dibilang orang Jawa itu ora jelas. Jadi tidak standar. Tapi kalau orang karyawan kan jelas, setiap bulan dapat gaji. Ya kan, gajinya seberapa sudah tahu. Tapi seorang karyawan atau seorang pegawai itu harus diikuti dengan aturan-aturan regulasi yang mungkin bisa jadi memberatkan seorang karyawan itu sendiri. Tetapi seorang entrepreneur sebaliknya, kita menciptakan lapangan kerja,
kita mengatur jam kerja sendiri, kita membuat pola sistem kerja sesuai dengan kita. Jadi kita tidak tergantung dengan orang, tapi orang yang tergantung dengan kita. Ya kan, kalau kita berjualan, ini nggak ada hari ya, kita berjualan berarti orang kan menunggu kita kan, orang akan bergantung dengan kita. Bukan kita juga tidak bergantung dengan orang lain, tetap karena sebagai pasar ya kita harus profesional menyiapkan melayani mereka. Tetapi kita bisa mengatur, kita menetapkan perusahaan kita mau besar, atau kita mau minta untung berapa, kita mau memiliki produk apa saja, itu tergantung dari kita yang mau mengembangkan. Nah, itu adalah seorang entrepreneur yang memang harus berubah ke arah sana. Nah, berikutnya, hari ini kita akan lanjutkan dengan materi pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ini masih terkait dengan perubahan. Nah, itu adalah kita harus mampu berpikir kreatif, ya. Kita harus bisa menjadi seorang kreator. Seorang wirausaha itu harus memiliki kreatif dan inisiatif atau inovasi. Sebentar ya, saya share dulu. Sudah terlihatkah? PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik. Saya slideshow ya. Oke, baik. Nah, hari ini kita masuk pertemuan ketiga, berpikir kreatif. Jangan heran ya kalau di sini ada 2 dosen, karena kami memang tim, dan untuk kelas Permata saya mengajar berdua untuk switch gitu. Jadi memang kalau di Permata itu dosennya harus 2, ya kan? Nanti nggak apa-apa. Materinya sama, cuma bedanya kalau di luar Permata dosennya 1-1, kalau Permata 2. Oke, kita berpikir kreatif. Nah, sekali lagi salah satu menjadi seorang wirausaha, selain berpikir perubahan, harus berpikir kreatif. Sebelum berpikir perubahan, kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak pasti, karena kita harus berteman, bersahabat, berkawan dengan ketidakpastian, ya kan? Tidak tahu kita mau bisnis itu untung berapa, tidak tahu bisnis itu laku apa tidak tahu konsumen kita itu suka apa tidak, itu namanya ketidakpastian. Tapi kita harus bisa melawan ketidakpastian, karena wirausaha itu adalah salah satunya itu melawan ketidakpastian. Harus bisa menerobos ketidakpastian itu menjadi sesuatu yang pasti dan menjadi sebuah peluang bisnis. Nah, hari ini kita mau belajar tentang berpikir kreatif. Apa itu berpikir kreatif? Nah, orang IT seperti Anda ini, Anda kan urusannya IT ya, sistem informasi, itu biasanya kreatifnya tinggi. Artinya bahwa Anda itu memang memiliki ide-ide. Nah, Anda kan sering dapat tugas untuk bikin program, bikin proyek, itu kan menuntut Anda untuk berpikir kreatif ya. Oke, berpikir kreatif sehingga harus menciptakan sesuatu yang baru, benar nggak? Kalau Anda punya proyek kemarin kan, ayo bikin proyek apa topiknya, ya kan? Anda kan juga belajar Android juga nggak? Belajar Android nggak kemarin? Sempat diberikan materi Android nggak? Web design dapat nggak? Nah, pada saat Anda dapat tugas Android dan sebagainya, Anda kan dibebaskan, silahkan cari topik yang bisa dijadikan fitur, dijadikan sebagai aplikasi, ya benar kan? Itu kan Anda sudah mulai diajak berpikir kreatif. Nah, kalau kita dengan dasar itu sudah kita miliki, artinya bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur itu sudah menjadi modal utama. Namanya kreatif itu setiap saat bisa muncul ide-ide. Namanya kreatif itu ada sesuatu yang baru. Namanya kreatif itu ada penemuan. Ada sesuatu yang di luar dari kebiasaan normal. Itu adalah ciri-ciri orang berkreatif. Nah, tujuan hari ini kita belajar itu adalah yang pertama ya sekali lagi, untuk menjadi seorang wirausaha, Anda harus bisa menjelaskan bagaimana itu berpikir kreatif sebagai modal dasar menjalankan bisnis atau wirausaha. Nah, itu yang pertama, ya materi yang kita bahas hari ini adalah kreativitas itu modal penting. Betul sekali, kreativitas itu modal penting. Nggak usah bisnis, ya. Kita masak saja, itu butuh kreativitas. Anda mau nggak sama mama Anda tiap hari dimasakkan sayur sop? Mau nggak? Tiap hari makan sayur sop, mau nggak?
Nggak mau kan? Pasti pinginnya Nggak apa-apa, Bu, berubah-ubah. konteks itu. Kenapa? Adanya itu dong nggak apa-apa, Bu. Tapi secara hati nurani Anda bosan nggak makan sop tiap hari? Bosan Paling kan? tinggal ditambahin itu, Bu. Iya, Bu, bosan. Ya, tapi maksud saya gini, tapi orang tua Anda tidak mungkin seperti itu. Anda berusaha mencoba memberikan sesuatu yang beda, ya kan, supaya nggak bosan, supaya nafsu makan banyak dan sebagainya. Itu contoh kecil di rumah kita ya. Tiap hari monoton seperti itu bosan. Nah, sama juga misalnya Anda misalnya tiap hari tontonnya TV-nya misalnya si Doraemon terus lama-lama bosan juga. Nah, butuh kreatif, makanya muncullah film-film yang baru, muncullah animasi-animasi baru. Nah, sama juga pada saat Anda bermain gadget, Anda kan sudah belajar Android ya. Di Android itu kan Anda diminta bikin aplikasi. Kalau kita lihat Android yang kita miliki kan cuma itu aja. Nah, kreatif itu kalau kita nggak kreatif, mungkin HP itu nggak akan laku. Maksudnya ya udah cuma itu aja. Tetapi kita coba perhatikan. Kita contoh Samsung ya. Samsung itu kan setiap minggu, setiap bulan itu ada produk baru, model baru. Di dalamnya fiturnya juga berubah kan, nambah lagi kan. Betul nggak? Kalau kita tahu HP, contohnya HP Oppo aja. Oppo itu dari model tahun ini dengan tahun sebelumnya sama apa beda? Sama apa beda? Beda, Bu. Beda. Kenapa beda? Karena kalau dia sama terus, pasti konsumen akan lari ke lain hati. Artinya konsumen itu akan pindah ke merek lain. Nggak mau lagi karena itu saja. Sementara merek lain itu sudah mendevelop, sudah melakukan inovasi, sudah melakukan perubahan banyak. Nah, sementara Oppo nggak berubah-berubah, lama-lama ya dijauhin. Apalagi kan Oppo itu kan identik dengan anak muda, identik dengan kekinian. Maka kalau misalnya dia tidak mengalami perubahan, tidak mengalami inovasi, akan ditinggalkan oleh konsumen. Nah, benar nggak? Nah, maka dari itu kreativitas itu penting. Kreativitas itu apa? Nanti kita belajar ya. Nah, yang kedua nanti kita akan belajar tentang hambatan. Kreatif itu memang menjadi banyak sekali yang merasa nggak bisa kreatif, ada hambatannya apa dan sebagainya. Kita akan mempelajari kira-kira hambatannya apa sih menyebabkan kreativitas seseorang itu menurun, menyebabkan kreativitas orang itu tidak berkembang dikarenakan beberapa hambatan. Nah, setelah itu kita akan juga mencoba mempelajari bagaimana cara mengukur potensi kreatif. Artinya bagaimana kita bisa mengukur, mengetahui diri kita itu kreatif apa tidak. Terus yang terakhir, cara upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas, nanti kita akan belajar bersama-sama. Baik, yang pertama, kreativitas itu apa? Nah, ini adalah definisi kreativitas. Coba diperhatikan bahwa definisi itu adalah kreativitas itu adalah kemampuan menghasilkan gagasan. Sekali lagi, Anda semuanya ini tidak mungkin tidak memiliki gagasan. Pasti memiliki gagasan ya. Itu sudah bukti Anda itu memiliki kreativitas. Tapi mungkin kadarnya berbeda-beda. Ada yang kecil atau yang sedang dan sebagainya. Nah itu yang dibilang bahwa setiap orang memiliki kreativitas. Nih saya bilang ya, pada dasarnya setiap orang itu kreatif. Saya tahu, ini punya hobi apa di rumah. Hobinya ini apa, Mbak? Hobinya apa? Editing, Bu. Nah, editing. Nah, dalam mengedit itu tentunya Eni berpikir keras bagaimana membuat editing yang bagus, yang menarik, yang diminati banyak orang. Nggak mungkin asal-asalan bikin edit. Itu salah satu bukti mengedit. Ya, jadi dalam pekerjaan yang kita lakukan saja itu butuh kreatif. Ngerjain tugas, gimana ya tugasnya biar menarik, dibaca dosen tidak membosankan. Nah, itu juga itu perlu kreativitas, merangkai kalimat, menyusun kalimat, itu kreatif. Itu dalam hal pekerjaan, apalagi dalam bisnis. Nah, mungkin pengalaman teman-teman dalam mengerjakan tugas proyek Android, bikin program, bikin aplikasi, itu semuanya butuh kreatif kan. Kalau pasti ada yang, wah ini bagus banget nih, ini animasinya bagus nih, warnanya bagus. Itu kan semua dasarnya dari kreatif yang dimunculkan oleh seseorang itu. Ya kan? Nah, tapi jangan lupa bahwa orang kreatif itu suka berimajinasi benar.
Orang kreatif itu suka berimajinasi. Anda pernah nggak menonton sebuah animasi yang luar biasa amazingnya sampai orang takjub, ih gila bagus banget. Nah, itu kan mereka perlu proses, ya. Kalau misalnya kita lihat gini aja deh, kalau kita lihat panggung hiburan menyanyi, ya kita lihatlah televisi itu, lihat konser, terus tata lampunya, tata cahayanya, animasinya, terus apa namanya, running text-nya itu berfungsi dengan bagus, orang takjub nggak? Pastinya orang akan takjub. Nah itu adalah bentuk atau karya sebuah kreativitas anak bangsa. Nah dari situ itu prosesnya dalam memikirkan, misalnya ya kayak misalnya sekarang kan lagi musim tuh konser-konser itu kan itu ada animasi dari digital juga ya, itu yang orang turun dari atas tiba-tiba ke bawah terus naik lagi, tiba-tiba kayak menembus tembok dan sebagainya ya. Saya beberapa kali menghadiri konser seperti itu tiba-tiba orangnya hilang, tiba-tiba orangnya muncul dan sebagainya. Itu kan kreativitas dan membuat itu tidak mudah. Ya, apakah Anda bisa? Anda bisa. Nah, tapi sekali lagi butuh gosokan-gosokan, butuh asahan. Nah, gini. Itu perlu fantasi. Fantasi itu adalah berimajinasi, perlu berpikir atau membuat suatu konsep itu dirangkai dengan baik. Ya, kayak tadi ya, kita bermain di digital sama pencahayaan. Pada saat kita melihat konser itu tiba-tiba ada orang terbang, tiba-tiba kok itu di dalam kotak, tiba-tiba kayak muncul di sebuah layar TV, itu kan bercerita. Ya, kalau kita lihat tata panggung itu kan bercerita dari A sampai Z, itu dipikirkan, perlu diimajinasikan. Oh, konsepnya begini loh. Pertama kita akan ada ini, selanjutnya akan muncul ini, terakhir ini, lama-lama lampunya dinyalakan semua, lampu diredupkan. Nah, itu semuanya butuh konsep. Ya, saya juga pernah mengalami yang tadi saya berikan, saya pernah menghadiri konser dan kebetulan kita juga pernah mengadakan acara sampai seperti itu, ruang digelapkan, tiba-tiba muncul suara, terus ada lampu sorot di tengah. Itu kan kreativitas itu, tapi itu nggak ujuk-ujuk hari ini saya minta ini langsung jadi, tidak. Mereka membuat konsep, ini temanya apa, mereka ngurutin semuanya. Kita OD-nya berapa, penyanyinya berapa, nah sampai segitu, sampai sedetail itu, nah barulah disusunlah atau ada yang artinya disusun dengan penuh kreativitas, akhirnya menjadi sesuatu yang hiburan yang menarik. Nah itu yang pernah kita lihat yang saat ini digital itu kan juga sekarang canggih-canggih ya. Anda pelajaran ini digital ya, maksudnya kompetensi Anda itu bidang IT, itu adalah Anda itu punya peluang besar dalam era digital ini, karena semuanya serba digital dan itu sudah bisa menjadi modal Anda, aset Anda untuk Anda berkreativitas untuk menjadi peluang bisnis ya. Nah, kreativitas itu juga terkadang munculnya spontan ya, spontan karena memang kayak sudah ada peka ya, ada kepekaan, ada sensi, ini ada selaknya, dia tahu kalau spontanis, artinya kreativitas itu biasanya muncul pada saat-saat di sela-sela yang mungkin orang tidak berpikir normal, tapi kita bisa masuk ke ranah-ranah itu. Nah, ciri orang terkreatif itu, cirinya, coba silakan berinterpretasi pada diri sendiri. Ciri Anda itu pertama terbuka, kedua pede, percaya diri, terus menentang arus. Yang tadi menentang arus itu adalah berteman dengan atau bergaul dengan ketidakpastian, itu artinya menentang arus, gigih dan tidak takut gagal. Jadi orang kreativitas itu memang awalnya dianggap nggak masuk akal, ide yang tidak mungkin impossible dan sebagainya, tapi itu salah semuanya, karena kreativitas itu adalah awal kita menciptakan suatu inovasi. Nah ini ya, kalau kita berpikir kreatif itu, jadi seperti ini nih, kaitkan Anda, kaitan inovatif dengan teknologi baru, ya, teknologi semuanya. Jadi pertama diawali dengan pengetahuan itu ya dengan pengalaman, lihat orang, melihat kondisi saat ini, kebutuhan konsumen, kebutuhan masyarakat, terus yang lagi ngetren apa. Nah itu kan harus diamati dulu. Ya mungkin kalau Anda lihat waktu Anda kecil, tontonan TV itu sangat berbeda dengan tontonan hari ini. Dulu mungkin tidak ngetren YouTube, dulu mungkin tidak ngetren vlog dan sebagainya. Tetapi hari ini nge-vlog, konten atau misalnya YouTube itu menjadi ladang di mana anak-anak bangsa nggak usah yang pinter IT ya, yang orang-orang awam saja sudah mulai memanfaatkan digital itu, teknologi itu dengan
menjadi sebuah peluang bisnis melalui YouTube, kursus mulai online, bisnis melalui online, semuanya sudah bisa dilakukan di era digital ini. Nah, kesempatan Anda mendesain atau membuat sebuah rancangan yang dengan dasar atau dengan aset kompetensi yang Anda miliki itu bisa menjadikan sebuah inovasi baru. Makanya kan seringkali pada jurusan-jurusan IT itu termasuk SI juga itu kan seringkali ada turnamen atau kompetensi IT itu kan bentuk-bentuk dari kreativitas yang menjadi sebuah inovasi baru. Nah, memang kalau kita amati di dunia teknologi memang saat ini tuh yang banyak bermain, banyak mendominasi adalah bidang-bidang teknologi seperti Anda gitu. Ya, jadi silakan jangan menganggap bahwa ilmu kompetensi Anda hanya dipakai untuk kerja formal, itu salah besar. Karena sekarang itu startup itu kebanyakan diawali atau dirintis oleh orang-orang yang memiliki latar belakang informatika atau sistem informasi atau teknologi IT dan sebagainya. Itu adalah usaha atau bisnis yang saat ini sedang menjamur, itu adalah di bidang situ. Teknologi, ada campur tangan teknologi. Nah, dan banyak sekali startup muda itu yang memang latar belakangnya adalah teknologi informatika. Berikutnya, nah ini jadi orang kreatif. Jadi dari sebelum sedikit ya, percaya diri dan sebagainya. Ada lagi yang perlu Anda ketahui, kalau orang kreatif itu tidak mau diatur suka-suka saya gitu. Ya kan? Karena kan tadi kan dia perlu imajinasi, perlu fokus, ya kan? Suka bekerja di tempat yang tenang karena mereka harus mengumpulkan sebuah imajinasi tadi berhayal atau menimbulkan sebuah konsep atau membutuhkan sebuah khayal ya, tapi bukan halu ya. Imajinasi bukan beda dengan halu ya, halusinasi sama itu beda. Kalau halu itu kan disisipin hal-hal yang negatif, tapi kalau imajinasi itu menciptakan berpikir sesuatu untuk menemukan sebuah ide baru. Nah, biasanya kalau orang kreatif itu ya apa yang dia suka yang dia kerjakan, karena dia akan bekerja dengan hati. Nah, ini dia siap mengambil resiko yang tadi, menerobos ketidakpastian, ya kan? Berani menentang arus, itu adalah suka ambil resiko. Nah, tapi orang kreatif itu mudah bosan. Kenapa mudah bosan? Kira-kira ada yang menjawab nggak? Kenapa orang kreatif mudah bosan? Ada yang bisa menjawab? Kenapa orang kreatif menjadi atau mudah bosan? Ada yang bisa menjawab? Halo, Angga? Anggara? Iya, Bu. Oke, kira-kira kenapa orang yang kreatif itu orangnya mudah bosan? Apa alasannya? Bisa nggak disebutkan? Ayo. Apa ayo? Kenapa kok mudah bosan? Firdi bisa jelaskan? Alif? Halo, Bu. Ya, kira-kira orang kreatif itu kok salah satu cirinya itu mudah bosan, kenapa? Mood swing. Mut-mutan lah, misalnya mudi-mudian itu, kenapa? Alasannya kenapa yuk? Mudi-mudian. Kenapa yuk? Kenapa? Gini. Mungkin jadi ya kenapa? Bisa dijawab? terlalu banyak ini kali imajinasinya, Bu. Betul, salah satunya itu. Jadi orang kreatif itu kan dia kan ingin sesuatu yang baru terus kan, ingin update terus. Jadi kalau dia sudah melakukan sesuatu, sudah jalan, sudah running, ya sudah dia diserahkan ke orang lain atau dia harus menciptakan lagi. Dia tidak akan puas dengan yang dia lakukan saat ini. Jadi selalu update, selalu inovasi, itu jadi orang kreatif. Ya kalau kayak gitu ya itu tadi bosen. Itu lagi. Jadi dia berusaha selalu keluar dari konteks ya. Di sini kan ada berpikir outside the box. Itu artinya ini kaitannya dengan bosen. Ya itu tadi. Dia kalau sudah menjalankan sesuatu selesai, bosen dia. Nanti makanya dia mikir lagi yang lain. Keluar lagi, cari ide lagi, cari inspirasi lagi gitu ya. Dan di awal kan bisa dibilang bahwa seorang yang kreatif itu memang orang tidak suka diatur.
Nah, sehingga kan suka-suka saya gitu ya. Nah, biasanya kalau orang kreatif itu memang menjadi menjadi penemu itu ya satu proyek selesai dia pindah ke proyek lain ya kan. Biasanya nanti ada yang follower. Jadi begitu dia sudah melakukan sesuatu, sudah diikutin atau sudah di-follow oleh orang lain, dia akan keluar lagi. Gitu. Bukan berarti dia tidak suka dengan apa yang ini, artinya dia sudah membuat, menciptakan sesuatu yang akhirnya diminati orang dan di-follow. Nah, itu maka dia harus keluar dari comfort zone-nya, dari outside of the box, sehingga dia harus berpikir lagi, mencari lagi yang baru. Gitu ya. Berikutnya, nah sekarang kalau kita mau lihat dari sudut pandang, ya dari sudut pandang sebuah kreatif, dari sudut pandang baru itu menyatakan bahwa sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah, tetapi yang kita ubah adalah cara kita dalam memandang masalah tersebut melalui pola pikir positif. Artinya bahwa setiap masalah itu akan selalu muncul di hadapan kita, siapapun, bukan hanya sebagai seorang entrepreneur, tapi semua manusia itu akan berhadapan dengan masalah. Tetapi bagaimana kita menyikapi masalah itu dengan cara pola pikir positif. Karena masalah itu, kalau kita berpikirnya positif, itu menjadi sebuah peluang, sebuah masa depan yang bagus. Seperti saat ini, kita sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya. Ya, kita berada di masa yang tidak jelas, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan sampai kapan berakhir. Masalahnya apa? Banyak perusahaan yang kolab, banyak perusahaan yang mem-PHK-kan karyawannya, banyak karyawan-karyawan yang tidak digaji, banyak korban, ya kan? Akhirnya banyak juga usaha-usaha yang gagal, yang di pinggir-pinggir jalan. Itu banyak sekali masalah itu kalau kita selalu negatif. Tapi positifnya apa? Ternyata di masa COVID ini, positifnya adalah dipaksa orang itu untuk berpikir kreatif. Kita mau ngapain ya di rumah aja, kita mau ngapain ya sekarang sudah nggak kerja di rumah, kita mau ngapain ya sekarang kan sudah mulai, maaf ya yang di PHK, itu kan dipaksa untuk memikir, dipaksa untuk berpikir, dan itu pasti positif. Mereka nggak mungkin punya pikiran jahat ya, kalau ada yang pikiran jahat ya itu 1-2 ya, itu udah oknum. Tapi dari kondisi keadaan yang saat ini, kita atau masyarakat itu dipaksa untuk berpikir, berkreatif, kita ngapain? Banyak sekali yang kita lakukan. Yang pertama, berpikir misalnya membuka usaha baru secara online. Berpikir misalnya orang yang dulunya tidak hobi menanam tanaman, sekarang jadi rajin menanam tanaman. Bisnis pertamanan atau tanaman itu sekarang lagi pesat-pesatnya. Kalau Anda perhatikan, lagi pesat dan sebagainya. Terus ada juga yang mengadakan konser di rumah, ya, konser di rumah dengan menggunakan digital semuanya. Satu di mana mereka mengkolaborasikan, melakukan sebuah kegiatan positif, menghasilkan uang nggak? Menghasilkan, ya, dinikmati. Jadi orang yang tertekan dengan masalah ini akhirnya terhibur, akhirnya muncul ide. Terus yang dulunya tidak pernah main gadget atau tidak pernah menggunakan media sosial, terpaksa semuanya harus menggunakan gadget untuk segala kepentingan HAM, untuk transaksi, pembelian, semuanya dilakukan dengan online dan sebagainya. Jadi, sekali lagi, tidak ada orang yang hidup ini tanpa masalah. Anda pelajarannya ada masalah kan ya? Anda kayak hari ini nih, hari tidak hadir itu masalah. Ya, harusnya dia kuliah, tidak kuliah. Terus yang berikutnya misalnya Anda mau ujian, materinya banyak, masalah. Tapi kalau kita ikuti bahwa memang itu resiko, konsekuensi sebagai seorang mahasiswa harus belajar, harus bisa mengerjakan ujian dan sebagainya, itu kan bisa dilakukan kalau kita berpikir positif. Kalau merasa aku tugas dosen ini banyak banget sih tugas ini, nah itu sudah masalah. Dan itu kalau orang sudah dipenuhi dengan pikiran negatif, ya tidak akan berubah. Jadi mindsetnya, pikirannya itu hanya isinya segitu. Tapi kalau positif itu kan membuka wawasan, membuka wacana kita untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, di sini dibilang bahwa misalnya memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda, setuju. Ya, jadi kalau misalnya kita contoh simpel ya, kalau kita berapa nilai udah belajar matematika tiba-tiba nilainya C, kita jangan menganggap itu gagal, tapi itu kenapa ya kok gue dapat C ya, padahal sudah belajar, dicek, dikoreksi, diintrospeksi, dievaluasi, oh ternyata salahnya di sini dan sebagainya. Itu kalau kita berpikir positif.
Ya, tetapi kalau misalnya kita sudah negatif, gue males banget nih dosen ini pelit, dan menyalahin dosen dan sebagainya, dosen ini pelit banget nilainya, udah soalnya banyak ini, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tetapi itu menjadi frustasi, Anda tertekan sendiri, Anda stres. Ya, sama juga dengan kita usaha. Namanya usaha itu, saya mau sharing dengan pengalaman kami, keluarga kami, kita punya usaha dari tahun 95. Itu awal kali kita berdiri itu usaha itu kan kita punya rumah makan ya. Itu jualnya itu cuma dua menu. Dan kalau kita 2 menu kan konsumennya cuma itu saja, dan itu dari awal tuh kadang 1 hari laku, kadang 2 hari baru laku, kadang sehari tuh ramai banget sampai kurang-kurang dan sebagainya. Ya itu kan kita saat itu masih berada ketidakpastian. Nah, tetapi dengan kita berpikir kita jual cuma 2 menu, ya orang lama-lama bosen yang saya tadi bilang. Akhirnya nambahlah menu lagi, terus yang awalnya di tenda itu akhirnya kita sewa tempat, kita pakai ini kan gede-gede sampai hari ini, bayang dari 95 tahun sampai hari ini, akhirnya kita bisa catering, bisa menerima online dan sebagainya, itu semuanya proses ya. Tapi kalau misalnya kita pada saat itu ngomong, kamu jualan lagi, sudah nggak laku, yang jual cuma sedikit rugi, nah itu udah selesai, mungkin tidak bisa eksis sampai hari ini. Nah itu pengalaman saya. Tapi pun banyak sekali orang-orang sukses itu seperti itu. Ya, banyak orang sukses itu jatuh bangun karena merasa gagal bukan akhir segalanya, karena itu menjadi sebuah tantangan. Kenapa kita gagal? Kenapa orang lain bisa? Nah itu yang harus diperiksa pada diri kita masing-masing. Berikutnya, nah ini hambatannya itu yang jelas ini persepsional. Jadi persepsi, emosi, baper, ya, mutungan atau gampang menyerah. Emosional itu berpengaruh. Kalau kita gampang menyerah, emosional dan tidak memiliki imajinasi atau berpersepsi yang jelek, ya pasti kita akan gagal. Tapi kalau kita ubah semuanya itu persepsinya positif, emosionalnya artinya kita tidak baperan, artinya kita tidak mudah menyerah, tapi kita semangat, dan kita terima imajinasi yang bagus, dan kita merasa misalnya culture budaya ini juga mempengaruhi ya. Kadang-kadang ada lingkungan atau budaya yang tidak mendukung bisnis, tapi kalau kita bisa melawan ini semuanya, bisa terwujud semuanya. Terus kita harus memiliki intelektual dan lingkungan. Lingkungan itu mendukung, karena lingkungan itu salah satunya adalah market kita, target kita untuk kita melakukan bisnis. Kalau kita nggak memiliki lingkungan, tidak berada lingkungan yang mendukung juga susah. Nah ini kita juga perlu perhatikan, sehingga dalam berpikir kreatif itu ya butuh dukungan juga orang kanan kiri. Ya, bagaimana caranya? Ya Anda sharing, Anda cerita, ada konsultasi, atau melihat pengalaman orang, atau Anda melihat dari kasus-kasus teman, saudara, tetangga, itu bisa menjadikan sebuah inspirasi. Itu salah satu lingkungan dan sebagainya. Ini hambatan yang sering terjadi, saya ulang, kurang percaya diri, mudah menyerah, baperan, atau tidak mau berimajinasi, tidak mau membangun, dan nyaman dengan kondisi, misalnya kondisi budaya yang melekat, nah tidak mau keluar dari dari off the box tadi, ya udah susah itu. Nah yang kalau kreatif kan harus keluar dari off the box, imajinasi, bekerja keras, dan memiliki intelektual dan environmental. Nah seperti itu. Nah berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana sih cara-cara atau teknik-teknik kreativitas. Jadi untuk memiliki kreativitas itu ada teknik-teknik yang harus kita kuasai. Harus teknik-teknik yang bukan dikuasai, artinya harus kita bisa mengikuti teknik-teknik seperti ini. Contoh, dalam rangka mengidentifikasi ide, ya. Jadi kalau kita mau memiliki ide, kan kita punya ide A, B, C, ya, untuk menjadi sebuah bisnis dalam berusaha, biasanya harus disertai kemampuan yang ada pada diri kita. Nah, sekarang contoh, ini walaupun teman-teman ini bidangnya informatika, tetapi kalau kita mau bisnis mau yang mana? Kan kita punya, teman-teman ini kan semua punya kompetensi di bidang IT, terus punya hobi, terus punya kebiasaan atau kebiasaan yang memang sudah menjadi habit, yang itu menjadi modal dasar kita menjadi wirausaha, ya. Tidak harus selalu Anda berbisnis di bidang IT, tetapi IT nanti mendukung Anda dalam melakukan bisnis.
Contohnya, kayak kemarin Hari nggak ada ya. Hari kan ternyata dia walaupun IT punya bisnis di entrepreneur, dia mau mencoba mau terjun ke pergeprekan ya, pergeprekan, nah, sehingga dia banyak belajar ilmunya ke orang lain dan sebagainya. Nah, ditandasi dengan kemampuan dia mau mengembangkan daya kreativitasnya sehingga dia sudah memiliki beberapa menu kan, ada tambahan-tambahan menu. Nah, kalau untuk Alif sendiri kira-kira selain ilmu informatika, kompetensi apa yang kau miliki? Dari hobi, dari kesukaan gitu. Apa kira-kira? Apa Lip? Atau dari Anggara? Coba Anggara. Ini wajahnya nggak muncul nih, jangan-jangan tidur di semua. Halo, ini nggak ada orangnya ya. Tolong dong wajahnya semuanya. Halo, tidak ada orang ya? Nah kan, oke coba saya tanya. Firdi, Alif, Anggara mana, Eni dan mana ini? Selain kompetensi Anda di bidang informatika, kira-kira apa kompetensi yang Anda miliki? Hobinya apa? Kegemarannya apa? Coba sebutin satu-satu. Dari saya, Bu. Ya, dari Firdi, kira-kira apa kompetensi atau hobi lah yang disukai gitu? Kalau saya sekarang lagi suka baca, Bu. Baca, oke. Kira-kira bisa nggak jadi komik. Ya, kira-kira bisa nggak jadi sebuah bisnis? Kan kamu suka baca komik tuh. Oh, dulu. Apa ya? Dulu nenek saya. Nenek kenapa? Neneknya kenapa, Mas? Neneknya seorang pelaut. Ya, jadi kan katanya nasi uduk, Bu. Jual nasi uduk. Iya, Bu. Oke, nasi uduk dan komik. Oke. Kalau kamu ingin jual nasi uduk, kamu harus banyak belajar sama nenek. Nah, itu strateginya gimana, cara bikinnya gimana, porsinya dan sebagainya itu harus belajar. Tapi kaitannya dengan hobi kamu tadi kan kamu suka baca komik ya. Nah, kira-kira bisa nggak jadi sebuah bisnis gitu, komik? Kamu orang IT loh Bisa. sekarang. Nah, bisa. Coba kolaborasikan Bisa. kamu lakukan. Jadi kayak buat semacam komik online gitu. Nah, itu kamu pinter. Nah, itu bisa kamu kembangkan. Kalau kamu udah hobi baca, pasti imajinasimu tentang komik kan sudah kemana-mana kan? Nah, Iya, Bu. ya itu bisa kamu pakai, lakukan di. Saya mau kasih info ya, ada mahasiswa Bina Insani, tapi jangan ditiru juga. Itu dia jadi kreator YouTuber ya, kalau nggak salah. Apa kalian sudah kenal itu ya? Itu harusnya dia sudah lulus, sudah tugas akhir, tapi dia sudah jadi YouTuber itu 1 bulan itu 500 juta. Nah, dia cuman punya ide kreatif, bikin konten yang menarik, bikin ini orang penasaran dan sebagainya. Itu sampai sekarang statusnya masih aktif tapi belum lulus. Mahasiswa Bina Insani itu sebulan tuh 500 juta dari kompetensi atau kemampuan dia di bidang informatika. Nah, Firdi sudah memiliki modal nih. Dia hobi baca komik. Nah, tadi sudah tercetus sama Firdi mau mengusahakan atau bisa dijadikan, itu semua tergantung dari niat ya. Kalau kamu misalnya tidak berpikir perubahan dan cuma hanya sekedar menyampaikan, ya susah diwujudkan. Tapi mumpung masih hangat dan ini era Anda, sekarang lagi banyak banget tuh komik-komik Jepang online dan sebagainya, itu kan lagi banyak tuh. Nah, coba kamu dengan buat versi Indonesia dengan lebih menarik lagi, diposting di YouTube dan sebagainya, itu pasti dikenal banyak orang itu. Ya memang harus di-share dulu ke lingkungan kita. Tadi kan ada lingkungan ya. Jadi orang pertama yang akan mendukung Anda ya orang sekitar Anda. Nggak mungkin Anda terus posting orang sedunia tahu, nggak mungkin. Jadi misalnya share ke teman sekelas, saudara, tetangga, teman SD dan sebagainya, itu nanti mengenal kan mereka juga akan menginfokan ke yang lain untuk bisnis apapun. Misalnya mau jual nasi uduk sama, nggak mungkin Anda langsung membuat promo nasi uduk langsung ke IG yang orang belum kenal Anda. Tapi selalu diawali dengan sekitar kita, lingkungan. Environment itu adalah lingkungan di sekitar kita itu, ya ke tetangga lah, ke sahabat lah, dikirim di posting di WA group lah, di online, nah itu bisa membantu.
Nah, itu jadi banyak cara, banyak hal itu bisa jadikan sebuah peluang bisnis. Itu harus pintar-pintar kita. Jadi sekali lagi bisnis itu nggak selalu melulu dengan duit ya. Di situ nggak selalu dengan modal, punya tempat, punya lapak, terus modal ini beli alat dan sebagainya, tidak. Tapi dengan kompetensi, dengan aset yang Anda miliki itu bisa dijadikan modal dasar awal Anda melalui melakukan bisnis. Ya sayang kalau sudah punya hobi, punya didukung oleh ilmu informatika tidak dimanfaatkan. Oke, kalau gitu Angga, kira-kira ide apa yang bisa menjadikan dasar kamu menjadi seorang wirausaha? Ide atau kompetensi yang kamu miliki atau hobi? Kira-kira apa Angga? Kira-kira apa? Programmer, Bu. Nah, programmer berarti bikin aplikasi ya? Iya. Nah, itu yang saya sampaikan kemarin, saya sampaikan ya, belum ya. Itu ada di alumni teman-teman ini, alumni Bina Insani juga. Dulu waktu kuliah mereka berlima atau mereka bikin awalnya cuma servis ya, awalnya cuma bantu komputer rusak, misal komputer teman atau jurusan lain. Lama-lama pas tugas akhir atau ada project kayak gitu bikin aplikasi, entah marah klien siapa, dia bikin program buat salah satu perusahaan, dan perusahaan itu langsung running, program itu langsung running, terus perusahaan itu terus memakai dia sampai hari ini. Tetapi yang luar biasa itu si perusahaan ini sudah membantu move to move ke banyak perusahaan, salah satunya PLN atau BUMN di Indonesia. Bahkan sudah dapat tawaran ke luar negeri itu dari modal kemampuan programming. Nah, kamu bisa melakukan itu ya, nggak usah nggak pakai duit, yang penting pakai kompetensi kamu, keilmuan kamu pakai. Nah, kalau mau cepet ya ini Anda bikin postingan di IG, Anda bikin postingan, bikin banner tapi yang digital, itu bisa. Nah, sekarang itu alumni Anda itu sudah punya nama besar, sampai sekarang sudah punya PT, namanya PT Plankton apa ya, itu artinya kan plankton itu kan cikal bakal ya, yang kecil-kecil itu yang jadi makanan ikan itu ada filosofinya. Jadi sampai sekarang sudah berjaya, sudah banyak karyawannya, tetap mereka berjaya berlima, tetapi kliennya sudah luar biasa di Indonesia. Hanya tanpa modal, hanya cuman pertama install laptopnya teman-teman, ya kan? Kalau misalnya saya bukan orang IT, begitu laptop rusak kan saya lagi mencarinya orang yang dari IT kan, seperti Anda ini, tolong dong Angga, ini punya saya nggak bisa keluar datanya. Nah pasti kan saya minta tolongnya ke situ. Nah dari situlah awalnya itu ya, dari situ akhirnya kan mereka membantu dan sebagainya, terus ada program dibantuin, ini kok nggak bisa sih programnya, nah itu kayak gitu saja, itu sudah jadi duit modal ya. Nah berikutnya Alif, kira-kira Alif, kalau ide atau kemampuan apa yang mendukung kamu untuk bisa membuka wirausaha apa? Kamu hobinya apa? Hobinya apa, Alif? Mau bikin usaha cleaning shoes gitu, Bu. Cleaning? Kalau bisa. Cleaning shoes, sepatu, cuci sepatu. Oh ya itu, nah itu bisa loh ya. Itu cuci sepatu itu lagi ngetren. Tapi kalau cuci sepatu itu berarti harus ada modal ya. Beli alatnya, beli minyaknya, beli sabunnya, itu kan beda-beda. Itu supaya tahu ya teman-teman, cleaning cuci sepatu itu sudah menjadi kebutuhan menengah atas, karena kan yang melakukan cuci sepatu itu kan bukan orang-orang menengah ke bawah ya, pasti yang sepatunya mahal-mahal. Dan itu sudah banyak menjamur. Itu sebetulnya dulu diawali kalau nggak salah oleh seorang dokter muda dari UGM, ya kan? Itu dia sampai punya berapa titik di Indonesia. Yang jalan sih orang, dia buka-bukain saja gitu kan. Dia dokter tapi beralih profesi jadi kayak gitu, pengusaha itu. Ya sepatu, ya jual gorengan, tapi sudah akhirnya dikemasnya sudah kekinian. Dia sempat jualan gorengan, dokter loh ya, gorengan di pinggir jalan, tapi akhirnya dikemas yang kekinian dan sebagainya. Awalnya sih di pinggir jalan. Terus yang terakhir itu dia memiliki berapa showroom gitu tentang cuci sepatu. Nah, itu luar biasa karena itu mahal juga sepatunya, sekali nyuci 50 sampai 100 ribu ya kalau nggak salah. Iya Bu, 100 sampai 50. Ya itu makanya itu peluang banget ya. Nah itu terus nanti kaitkan kalau misalnya hubungannya, nah kamu bisa lakukan dengan online.
jemput gitu kan. Kemarin kalau nggak salah Iya. ada yang melakukan semuanya sekarang jemput. Cuci mobil pun ya, saya ada mahasiswa yang kebetulan sempat konsultasi, Bu, saya mau ingin buka cuci mobil online, terus gimana gitu. Jadi cuma menawarkan, misalnya Alif punya mobil, terus biasanya nyuci ke nyuci ke tempat pencucian kan, tapi kan karena pandemi akhirnya kan malas kan orang ke sana. Nah, dia cukup menawarkan, dia datang nanti cuman bawa alatnya, bawa misalnya kayak kanebo, bawa sabun dan sebagainya, pengeringnya dalam satu tas itu. Nanti dia datang ke situ, ya udah tinggal siapin mobil sama kran kan, mereka langsung cuci. Jadi kita nggak usah kemana-mana, cuci mobil pun dilakukan melalui online. Maksudnya di kontak dia akan datang. Nah, dia sudah melakukan itu. Itu peluang nggak? Peluang sekali. Jadi dia juga tidak perlu menyiapkan lahan, ya kan. Kalau cuci mobil itu kan kita butuh lahan ya minimal 300 meter ya, buat kalau yang nyuci-nyuci gitu kan, salon-salon mobil. Tapi kan itu nggak perlu. Nah, dia sampai berani seperti itu, cuci motor, cuci mobil, dia datang nanti ke rumahnya. Nah, gitu. Misalnya ini punya motornya sama mobilnya udah nggak bikin 1 bulan, udah datang. Oh ya, di lokasi di mana? Nanti langsung dia datang dengan membawa bekal-bekal itu, sabun semuanya, terus kita siapin keran saja kan, sama langsung udah beres. Kita nyaman ya kan, gitu. Terus yang berikutnya nih, siapa namanya? Ini kira-kira ini hobinya tadi udah ketahuan ya, bikin desain ya. Nah, kalau kamu dikasih kesempatan, artinya kamu ingin sekali melakukan mengawali sebuah bisnis atau wirausaha, kira-kira apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu gabungkan untuk membuat sebuah ide dengan didasari kemampuan? Apa? Hobinya apa dulu, terus kemudian punya kemampuan apa, kira-kira apa? Apa yuk? Kira-kira apa yuk? Editing, Bu. Editing, berarti memang suka di fotografi, foto gitu ya? Kamu punya kamera ya? Nah, berarti kamu memang suka hobinya di kamera fotografi gitu ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita membahas teknik yang kedua ya. Teknik kedua adalah kemampuan daya kreatif ya. Dari kita itu memang kalau kita kreatif pasti kita akan berinovasi, karena wirausaha itu harus memahami teknik pengembangan cara berkreativitas yang baik, ya kan? Terus di antara teknik-teknik dan keterampilan itu ya memang dibutuhkan pengetahuan tentang modul atau ilmu kewirausahaan. Udah pasti ya, itu dari mana banyak sekarang. Anda sudah bisa googling ke Mbak Google, itu banyak sekali. Kalau Anda ingin berwirausaha banyak sekali di sana. Nah, ini teknik kreativitas. Sekarang kita lanjut teknik-teknik nih. Jadi kalau kita kreativitas itu ada tekniknya, ada 6. Ada brainstorming, metode Osborne checklist, pendekatan inside out dan pendekatan outside in, teknik SCAM, dan teknik kreatif atau create. Kita mau bahas satu-satu. Nah, kalau teknik brainstorming itu adalah di mana kita menggunakan metode brainstorming untuk mendorong divergent thinking, yaitu mendapatkan ide-ide yang sebanyak-banyaknya. Dari ide itu yang banyak yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, kita akan mencari yang mana yang peluangnya yang buat kita. Yang kedua, melakukan convergent thinking, yaitu memilih, merumuskan kriteria dan memilih ide terbaik. Jadi kalau brainstorming itu kan kita akan melihat banyak sekali ide-ide yang saat ini sedang ada, sedang banyak dilakukan oleh orang lain. Misalnya sekarang lagi musim kafe-kafe kekinian, kafe-kafe minuman dan sebagainya itu kan. Terus ada lagi yang bisnis online yang kuliner dan sebagainya, itu kan lebih banyak sekali. Nah, itu kalau kita berpikir divergent thinking, kita mau melihat kira-kira apakah kita mau ikut yang mereka, tapi misalnya lagi banyak kopi-kopian itu ya, janji jiwa, kopi kenangan dan sebagainya, itu kan banyak kali menjamu dilakukan. Nah, kita mau sama terjun ke situ, atau kita membuat sesuatu yang baru. Nah, akhirnya muncullah
convergent thinking dengan merumuskan kriteria dan memilih ide terbaiknya. Jadi kalau kita mau bisnis itu dengan kondisi ini memang harus melihat kanan kiri kita. Sekarang apa sih yang lagi ngetren? Sekarang apa sih yang dicari masyarakat, yang dibutuhkan oleh konsumen itu apa? Nah di situ dari kita bisa memilih tuh, oh kayaknya yang memang banyak sekali diminati ini. Tapi kalau kita pun diminati di bidang kuliner misalnya, atau di bidang teknologi digital dan sebagainya, itu kita lihat apa yang membuat kita harus berbeda dengan bisnis itu, supaya orang bisa beralih atau memfollow Anda ikut dengan menjadi market Anda, menjadi sasaran Anda. Nah itu harus ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang unik. Nah itu harus dipikirkan, itu adalah kita mengumpulkan semua ide, terus kita memilah atau mengkriteria, dan akhirnya ketemulah ide yang cocok dengan kita. Itu apa? Ya. Jadi kayak membuat skala prioritas, tapi itu yang paling diminati atau banyak diperlukan oleh orang lain. Berikutnya adalah tentang Osborne checklist. Nah, kalau ini sebetulnya peruntukannya adalah untuk usaha atau bisnis yang sudah established, sudah besar. Ya ini saya pilih-pilih karena ini sudah kayak semacam membuat angket untuk mengembangkan, mendevelop perusahaan yang mereka bangun. Nah, misalnya di sini kita ada tentang adaptasi kebutuhan tertentu, misalnya motor dijadikan kendaraan angkutan dan sebagainya. Ini adalah mereka sudah punya usaha tapi mau mengembangkan sebuah bisnis menjadi atau ekspansi bisnis mereka menjadi lebih besar atau alternatif yang lainnya. Nah, misalnya apakah dapat diperbesar ini? Nah, misalnya TV, kulkas dan sebagainya. Nah, ini kita melihat ukuran kekuatan dan kinerja. Kan kita nggak mungkin kalau pemula atau startup itu melakukan ini tidak. Tapi kalau yang startup itu yang simple-simple, yang memang banyak dibutuhkan masyarakat apa, disesuaikan dengan kemampuan kita, disesuaikan dengan modal kita atau aset kita, itu yang pertama. Tapi kalau yang Osborne checklist ini itu sudah peruntukannya sudah bagi perusahaan yang sudah jalan, ya. Tapi ini nggak apa-apa, ini pengetahuan buat teman-teman bahwa siapa tahu teman-teman ini sudah punya usaha atau orang lain sudah punya bisnis, ini bisa dilakukan. Ya, bisnis-bisnis misalnya pengganti, kayak misalnya selama ini kita tahunya minyak bahan bakar itu minyak, tapi ternyata sekarang sudah ada namanya batu bara, arang dan sebagainya, itu kan sudah diproduksi besar-besaran sebagai pengganti minyak tanah ya, sebagai bahan bakar. Nah itu adalah kesana arahnya. Jadi pengembangan dengan menemukan inovasi baru. Nah kalau ini adalah teknik inside out. Ya, jadi pertama diawali dari hobi yang tadi saya bilang. Ya, diawali dari hobi. Ya, tadi ada semua teman-teman punya hobi ya, punya editing, punya hobi baca, punya hobi ingin programming dan sebagainya. Nah itu diawali dari hobi, terus kita juga melihat referensi. Ya misalnya kayak tadi sepatu, ya kita tahu ini sepatu ini lagi ngetren, kita harus cari referensi apa yang harus dibutuhkan kalau misalnya mencuci sepatu itu apa yang diperlukan, terus strateginya seperti apa, kita segmennya siapa kan gitu kan. Segmen itu artinya targetnya kita mau jual ke siapa gitu kan. Terus nah ini keterampilannya apa dan pengalamannya, entah pengalaman pribadi, entah saudara atau kita melihat dari pengalaman, maka muncullah suatu produk baru. Nah kayak tadi membaca komik itu hobi kan, tapi kita juga baca referensi, bagaimana bikin referensi atau komik online, bagaimana pengalaman kita membaca selama ini, terus selama ini kita tuh sukanya di novel-novel seperti apa, komik-komik seperti apa, itu kita susun semuanya, kita rangkai semua yang hobi ini menjadi sebuah outnya itu. Jadi semuanya kita kolaborasikan, akhirnya muncullah sebuah produk baru yang mungkin tadi mudah-mudahan itu menjadi sebuah, Virgi tadi menyatakan akhirnya nanti akan muncul sebuah komik online, tapi versi Indonesia. Kalau yang kita tahu kan komik online itu kan banyak yang dari Jepang, banyak itu ya. Nah, ditambah dengan animasi, seperti Anda sudah pernah belajar Android, nah, itu bisa diterapkan di sini dari hobi. Ya, misalnya saya hobinya makan, ya kan? Akhirnya terpetiklah dari makan, terus referensi, oh di sana restoran ini mahalnya segini, menunya segini,
desainnya seperti ini, terus pengalaman kita kok makan ternyata sekali makan tuh harus mengeluarkan berapa ratus dan sebagainya. Terus saya juga punya hobi masak dan sebagainya. Nah, kenapa kalau kenapa sih nggak dikembangkan menjadi sebuah usaha yang akhirnya menjadi sebuah usaha sendiri. Nah, itu semuanya adalah teknik inside out. Jadi kayak kita mengumpulkan kekuatan. Kenapa nggak kita ini ya, yang selama ini kita gitu. Nah, seperti itu. Kayak orang bikin gym itu, bikin fitness itu kan juga awalnya dari hobinya mereka main ini. Kalau mereka harus ke tempat gym itu bayarnya mahal, kalau mau beli sendiri mahal, harus pakai ini. Saya berpikir, kenapa kita nggak buat dengan beli, terus kita manfaatkan, kita kembangkan, akhirnya kan kita mendatangkan banyak orang. Itu salah satu cara-cara kita membuka usaha. Jadi nggak selalu dari nol. Ya, dari pengalaman kita juga, terus gitu. Nah, itu semuanya bisa dirancang menjadi ini. Atau tadi yang dibilang mau jual nasi uduk, ya boleh. Kita lihat dulu mungkin kenapa kok nasi uduk itu disukai banyak orang, referensinya gimana, rasanya gimana, harganya berapa, caranya seperti apa, terus keterampilan kita punya nggak keterampilan dalam hal pengelolaannya dan sebagainya. Itu nanti muncullah nasi uduk. Nah, tapi yang kekinian, yang versi kita itu bisa menjadi dasar kita memulai sebuah usaha. Berikutnya itu adalah teknik outside in. Kalau teknik outside in itu adalah kita sudah memiliki usaha, tetapi kita selalu mengembangkan atau selalu berinovasi dari mana? Dari masukan-masukan, dari mengombine, dari kebutuhan-kebutuhan, dari banyak-banyak pertanyaan atau request. Nah, itu kita kembangkan. Jadi kan kita sudah punya usaha, ada masukan kan, oh ini kurang ini tambahin ini dong, ini kalau bagus desainnya seperti ini. Nah, itu adalah offset in. Jadi sehingga kita itu nanti menerima menjadi besar itu karena itu ada mengcombine, mengimprove, mengganti atau mengikuti selera pasar, terus peduli. Jadi kita itu tidak boleh lepas dari masukan kepedulian dari konsumen kalau kita mau menjadi besar atau bisnis kita menjadi bagus dan berhasil. Nah, ini ya kan dari beberapa pertanyaan dari konsumen. Nah ini sangat bagus sekali ya untuk memulai kalau kita sudah punya usaha. Nah, selanjutnya ya ini adalah pemikir kreatif selalu bertanya Scrum. Scrum itu apa? Speech itu adalah kayak semacam ruangnya. Jadi kalau kita memiliki bisnis itu harus ada full color-nya, manfaat penggunaannya seperti apa, modal materialnya dari mana saja, partnya dan ukurannya seperti apa. Nah, itu SCAM. Nanti Anda bisa lihat di itu ya. SCAM itu adalah singkatan dari shape, ya, space ya, ini space ya. Space, ruang, color, use, material, part, dan size. Nah, dari situ ini adalah beberapa contoh tentang kreativitas dari SCAM. Misalnya HP, TV, dan kita punya imajinasi dalam bagaimana membuat sebuah contoh ya ini semangka berbentuk kotak, bukan lagi bulat. Nah, kita ada caranya, ada ininya. Terus handphone itu dulu kan begini, tapi sekarang kan bentuknya slim ya, slim semua bagus ya kan. Ini tempat rak buku atau jemuran. Nah, ini semuanya adalah bentuk SCAM. Nah, itu bisa kita lihat nanti, akan ada googling apa itu SCAM yang sebetulnya, yaitu speech, ya, color, penggunaannya, materialnya terbuat dari apa, ya kan? Terus partikelnya apa, partnya, bagian-bagiannya seperti apa, detailnya, dan yang terakhir itu ukurannya. Nah, handphone itu kan dulu gede banget segini, nah sekarang dibuat slim supaya orang bisa mudah menggunakannya. Terus seperti ini kan jemuran atau rak baju dan sebagainya, sekarang buat simple seperti apa. Nah, itu ini adalah modifikasi inovasi dari sistem SCAM. Nah, berikutnya, nah ini teknik create. Teknik create itu adalah membuat kombinasi baru, meng-create. C itu kombinasi, R itu random, E itu eliminasi, E itu alternatif, T itu ada terbalik, dan ekstrim. Maksudnya gini, jadi kalau kita mau berkreativitas, berinovasi, itu perlu kita membuat sebuah kombinasi baru. Kombinasi itu mengcombine, menggabungkan atau mengombinasikan, link and match-nya digabung. Terus yang kedua, setelah kita gabung, kita coba menggunakan input yang random, yang ya asal ya, artinya acak gitu ya.
terus membuat eliminasi. Eliminasi itu ada membuang yang tidak perlu, membuang yang tidak tepat ya kita buang. Nah dari situ baru kita membuat alternatif-alternatif. Alternatif itu kayak semacam pilihan atau semacam apa namanya beberapa kreasi kita A, B, C. Nanti kita pilih yang mana. Saya nanti kan biasanya kalau kita membuat sesuatu itu kan ada pilihannya ini apa yang ini, yang A apa yang B, yang A, B, C yang mana yang bagus. Kalau suka gitu ya itu namanya alternatif. Nah nanti bercoba berpikir terbalik, dalam arti terbalik itu bukan kita kepala ke bawah, kaki di atas, tidak berpikir balik itu ke depan, maksudnya yang ini kaitannya dengan berhubungan dengan ketidakpastian. Jadi orang yang dibilangnya tidak masuk akal, kita mengamini, oh Anda belum tahu bahwa ini sesuatu yang akan dikembangkan di kemudian hari. Nah ini adalah contoh create. Tapi memang kalau ini perlu pengalaman yang apa ya, pengalaman yang banyak sekali. Karena ini kan ada kolaborasi, membuang beberapa ini, menciptakan beberapa pilihan dan sebagainya. Tapi yang kalau untuk startup pemula itu ya cukup yang tadi ya, mungkin melihat hobi atau melihat masukan, terus membuat sesuai dengan kompetensi yang kita miliki dimaksimalkan, yang akhirnya nanti menjadi sebuah kasus atau sebuah penemuan yang terbaru. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan? Mbak Eni ada pertanyaan? Alif, Angga, Irdi, ini bacanya menghilang semua. Saya lanjut. Nah, atau yang ini? Atau yang ini? Kalau kita bisnis sudah pakai ATM, Mbak. Bisnis itu bisa ATM. Apakah dia plagiat? Tidak. Itu adalah kalau kita sudah ATM itu berarti bukan plagiat ya. Itu adalah seeing, imajinasi, dan drawing. Itu ATM itu adalah amati, tiru, modifikasi. Yang dimaksud amati, tiru, dan modifikasi itu artinya kita melihat sesuatu yang ada, terus kita modif, kita jadikan produk baru kita. Kita itu sudah menjadi inovasi. Ya kan? Misalnya geprek-geprekan itu, apa yang membuat beda? Inovasinya apa? Nah, misalnya selama ini orang pakai sambalnya mata, kayak sambalnya sambal jambrong. Nah, kita pakai sambal apa? Misalnya geprek saus Padang gitu misalnya, geprek saus Manado apa gitu-gitu ya. Itu nanti menjadi sesuatu yang beda karena kita mengamati tiru tapi dimodifikasi, tidak asli seperti itu. Misalnya kalau kita mau membuat parbak kan tidak mungkin ya, parbak itu kan yang mahal dan itu tidak mungkin kita lakukan, maka kita membuat versi kita. Yang penting modelnya bentuknya mirip. Terus apa yang kita lakukan yang membedakan? Nah, maka muncullah janji jiwa, janji hati yang kopi-kopi kekinian itu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah ATM. Coba jadi kita lihat HP ini. HP ini tuh kalau dilihat itu merek apa? Ada yang bisa tahu? Ini ada HP. Kira-kira ini merek apa? Merek apa, ada yang tahu? Oppo kah, Samsung kah, atau yang mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Loh, ada yang tahu ya? Nih. Oke, baik. Teman-teman, walaupun Anda berenam atau berempat tuh yang aktif ya. Supaya bisa hidup, jadi setiap permasalahan bisa terselesaikan. Karena saya kalau ngajar di kelas sebelah itu sampai jamnya lewat, sampai materinya belum selesai. Selalu begitu. Nah, teman-teman bertanya, silakan, karena ini penting. Coba Anda lihat nih. HP, sepatu, donat, tas, ini. Anda pernah lihat kan ini di mana? Ini produk donat apa, ini sepatu apa. Oke, saya tanya. Anggara, ini sepatu Nike ini pernah lihat nggak? Sepatu merek Nike. Nggak ada orangnya ini. Halo, tidak ada orangnya. Ada Anggara? Ada Alif? Ada, Bu. Nah, coba sepatu ini
Pernah lihat nggak ini sepatu Nike? Kira-kira harganya berapa? Yang originalnya? Kalau yang originalnya bisa 1 juta lebih, Bu. Ya, bisa 1 juta lebih, setuju. Nike. Oke, Nike. Bentar. Nah, tapi pernah nggak Anda melihat sepatu Nike di pasar baru? Saya lihat yang KW-nya, Bu. Turuni namanya, Bu. Iya, tapi gambarnya sama. Tapi kadang ada juga yang tulisannya Nike, ya. Kalau kita lihat ke pasar Keranji itu ada yang namanya Nike juga. Harganya sama nggak? Yang di pasar-pasar, mau pasar Keranji, pasar Harapan, apa pasar baru atau dimanapun itu harganya sama tidak? Beda, Bu. Jauh Nah, kualitasnya. ya, tadi udah disebut katanya KW ya. Itu adalah hasil dari apa tadi yang saya bilang ATM, amati tiru modifikasi. Plagiat nggak? Tidak, karena orang yang lisensinya atau perusahaannya tahu kalau itu KW dan tentunya itu sudah tahu segmennya siapa. Kalau Nike harga gini itu hampir 2 juta, itu yang di Indonesia. Kalau yang mau asli lagi sampai 10 juta. Nah, kalau yang beli original, misalnya kayak kita semua ini kan tahu ya mana yang original mana yang enggak. Pasti kita tahu kalau di pasar tadi saya nggak mau beli, itu udah pasti palsu, gitu ya. Walaupun sama persis tapi itu tetap palsu. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang pengusaha yang memiliki lisensi, pabriknya bagus, terus dia menjual ke pasar dengan harga murah, tidak mungkin, ya. Dan kenapa kok itu bisa terjadi? Nah, si pembuat atau pebisnis yang sepatu KW ini, dia memiliki segmen khusus. Siapa sih yang nggak ingin pakai sepatu Nike? Semua orang ingin pakai sepatu Nike, tetapi daya beli kemampuan masyarakatnya itu berbeda. Kemampuan ini beda-beda. Ya, yang menengah ke bawah itu ingin punya sepatu bermerek, tapi nggak punya duit. Nah, maka muncullah ATM, amati tiru modifikasi dengan versi KW yang harganya 150 masih ditawar. Ya, 150, 100 bisa jadi 70 kan gitu. Salah nggak? Tidak, karena ini asli. Tapi kalau misalnya saya pengusaha toko sepatu, jual semua original, tiba-tiba saya nerima barang KW, saya bilang ini original saya yang dihukum. Saya yang plagiat, saya yang salah dan saya akan dihukum. Karena sudah ada perjanjian dengan produsen bahwa yang masuk situ adalah sepatu original dan tidak boleh. Nah itu kan ada. Tapi kalau toko-toko yang bonafide, toko-toko yang toko-toko sport ya itu yang bagus, dia tidak pernah akan ada KW di situ. Gitu. Karena memang orang tahu bahwa ini adalah sepatu berkualitas, pasti orang ke situ carinya yang bagus. Nah, termasuk juga tas. Nah, ayo Mbak ini tasnya mereknya apa? Tasnya merek apa, En? Tasnya merek apa ini? Itu kalau nggak Hermes. Apa? Tasnya mereknya apa? Tasnya mereknya apa? Hermes, Bu. Hermes. Nah, Anda tahu nggak Hermes itu harganya berapa? Puluhan juta. Iya, bagus sekali. Puluhan juta. Puluhan juta, bagus sekali. Hermes itu harganya puluhan juta. Tapi kita pernah nggak lihat ini di pasar? Pernah, Bu, pernah. Pernah. Harganya berapa? 100 ribuan. Nah, 100.000. Kalau di Mangga 2 ada yang agak bagus sedikit ya, bolehlah 300.000. Iya, Bu. Tapi kalau yang make artis selebriti itu pasti tahu dia itu nggak mau karena barang KW dan sebagainya. Karena semuanya beda kulitnya, garansinya, ada kartu ininya dan sebagainya, ada seatnya dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di mall-mall, apa sih namanya, di kereta-kereta, banyak kan yang pakai tas ini? Banyak, Bu. Banyak. Nah, itu kenapa? Ya itu tadi, karena masyarakat 62 Indonesia itu kan selalu ingin memiliki barang branded, ingin berkualitas, ingin original, tetapi kemampuan tidak mampu, maka ini menjadi peluang bisnis dari orang-orang pengusaha seperti kita ini. Ya, kita mengkawinkan tapi untuk kalangan tertentu.
Nah, karena kayak misalnya hurufnya H saja, itu kan kita imitasi gitu kan. Padahal kalau di sana itu kan dilapisin emas dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu kenapa? Artinya bahwa memang masyarakat daya beli, masyarakat yang di bawah itu juga ingin punya tas seperti ini gitu loh. Gimana caranya supaya itu bisa memenuhi mereka? Maka muncullah pabrik-pabrik tas rumahan yang dijual seperti barang-barang branded. Nah, itu diserbu sekali di pasar-pasar itu. Nah, kan orang nggak tahu. Kalau yang kita sama-sama ngeliat, Hermes ya, kita nggak cuma diem aja. Padahal kalau yang tahu bermerek ya. Nah. Tapi salah nggak tidak, itu adalah contoh Mbak-mbak, Mas dan Mbak, ini adalah contoh yang tadi ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Atau kita melihat peluang tadi, mengombai dan sebagainya, membuat ini. Seperti donat ini produk apa? Produk pinggir jalan atau produk dari sebuah brand ternama? Donat ini. Kira-kira dari mana? Hai, nggak ada suaranya. Oke, lanjut ya. Waduh. Ini salah satu brand ternama, misalnya Jeko atau Dunkin dan sebagainya. Tapi kalau di pinggir jalan ini ada. Dijual berapa? Paling 2.000. Ada Bu, donat Mang Oleh. Nah, ini harganya paling di pinggir jalan 2.000. Tapi kalau di Jeko atau Hokawa Pemento, satu donat itu bisa 10.000. Beda kan, jauh kan? Nah, karena apa? Karena bahannya pun beda, materialnya beda. Nah, itu pun cara membuatnya beda. Tapi yang di pinggir jalan itu sama banget, sama persis, ya. Tapi mereka dengan komposisi ingredient yang berbeda dan untuk segmen yang berbeda, makanya harganya murah. Gitu. Nah, itu termasuk HP. HP ini kalau kita lihat itu apa ini? Ini Samsung. Kalau iPhone bukan ya, ini Samsung dan sebagainya. Tapi ada nggak merek yang HP yang mirip banget dengan Samsung, harganya di bawah Samsung banget? Ada kan yang HP murah-murah itu, yang kalau di Samsung 4 juta ya cuman 1 juta gitu-gitu. Tapi kemasannya, packagingnya apa, itunya sama semuanya persis. Nah itu boleh, itu ada ciri. Contoh-contoh adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Untuk siapa? Untuk kalangan yang mereka sasar. Nah, sudah tahu segmennya Samsung itu siapa, jadi kalau ada HP yang mirip-mirip itu berarti segmennya siapa. Gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, berikutnya ini adalah proses kreatif itu satu tadi ya, banyak berhayal, betul. Berhayal tapi ada tujuannya, terus menghasilkan sesuatu. Kalau kita berhayal kan pasti mendapatkan ide, oh saya dapat wangsit nih, kayak gitu, kayak orang bertapa itu kan, oh saya sudah dapat wangsit nih, makanya perlu saya kembangkan dan sebagainya. So, jadi kalau yang tadi contoh seperti kasusnya si siapa namanya, Ferdi ya, itu yang kamu memang hobi komik, itu kamu perlu imajinasi lah, kamu perlu membuat sebuah imajinasi, kamu mau ngapain sih, maksudnya mau bikin komik yang apa, jadi temukan sesuatu yang unik, yang mungkin bisa diterima oleh masyarakat, kalau perlu mendunia, tapi bikin yang beda. Kalau selama ini kan komik-komik Jepang, komik-komik apa gitu kan, nanti ambil sesuatu yang bagus loh. Seperti kasus Ipin Upin ya, saya kasih tahu ya, Ipin Upin itu sebenarnya punya anak Indonesia, tapi ditolak sama Indonesia, dijual ke Malaysia, sekarang booming sampai hari ini. Padahal itu punya Indonesia, yang punya orang Indonesia. Gitu. Jadi membayangkan kok ceritanya begini-begini, tapi di sana ngetren. Akhirnya sekarang dibawa lagi ke Indonesia, tapi sudah menjadi hak miliknya orang Malaysia. Nah, kayak gitu-gitu ya. Terus muncullah kita di Indonesia TV Bang Jarwo yang gitu-gitu kan ujungnya. Nah itu malah nggak bagus. Nah akhirnya bukan nggak bagus, artinya kan akhirnya kita ya diikut-ikut Malaysia itu, padahal Malaysia itu punya kita, lagu-lagunya kan itu nggak salah lagu-lagunya dari Indonesia semua, gitu ya. Nah jadi kreatif itu memang perlu berimajinasi. Sekali lagi imajinasi beda dengan halu ya. Jadi kalau sekarang terkenal dengan jangan halu, itu tolong dibedakan. Kalau halu itu lebih ke negatif, kalau imajinasi itu lebih menciptakan sebuah kreatif yang positif. Dan ada tujuannya dan ujungnya menghasilkan ide, atau ide itu adalah inovasi yang artinya memiliki nilai yang bisa dikembangkan menjadi suatu bisnis dan inovasi. Oke, gimana cara meningkatkan kreativitas? Ya ini satu, meningkatkan otak kanan. Kita tahu ya, otak kita itu kan dibagi dua, kanan dan kiri. Kalau kiri itu adalah untuk yang serius. Hari ini kita belajar itu otak kiri, lebih ke serius, lebih belajar, lebih ke ilmuwan, lebih ke eksak dan sebagainya. Tapi kalau otak kanan itu lebih ke hobi, lebih ke seni, lebih ke visual, lebih ke sport, artinya lebih banyak ke
lebih ke non eksak ya, lebih ke sosial dan sebagainya. Nah ini kita kalau mau kreatif lebih ke sini, meningkatkan stimulus visual. Artinya ya kalau kita punya hobi ya kita kembangkan, kalau kita punya seni ya kita kembangkan di situ, lebih dominan di situ. Tapi kalau kita lebih dominan sebagai pemikir, pembelajar, meneliti atau selalu tekun dengan sesuatu yang pasti atau fokus kepada sesuatu yang rutin, dan itu namanya lebih ke didominasi oleh otak kiri. Aturan-aturan itu, tapi kalau kita mau bebas, mau free, mau berimajinasi, mau santai, mau jalan-jalan, nah itu semuanya masuknya ke otak kanan. Nah kita yang tahu diri kita, yang mana yang Anda mau pilih. Kalau mau bisnis ya lebih, mau kreatif ya kita harus dominasi di otak kanan, meningkatkan stimulus-stimulus visualisasi yang saya bilang. Terus hambatannya apa? Apakah Anda tidak percaya diri? Apakah Anda termasuk memiliki hambatan yang tadi saya bilang? Emosional, artinya gampang menyerah dan tidak mau berjuang, itu kan hambatan ya. Terus Anda tidak berada di lingkungan yang tidak tepat, apa yang harus Anda lakukan? Nah, kita harus tahu cara meminimalis hambatan-hambatan itu. Nah, kalau orang kreatif itu harus berpikir beda. Tadi kan dibilang ya, berpikir itu out of the box atau di luar dari biasanya, tidak mau dipaksa, atau dia harus berpikir yang aneh. Karena itu berdasarkan dari imajinasi, bukan dari halu. Itu adalah cara meningkatkan kreativitas. Ini sebenarnya mudah sekali sih, yang penting yang kaitannya dengan hobi, kembangkan di sini. Misalnya, tadi kan hobinya baca, ya udah kembangkan, berarti itu masuknya ke seni. Yang hobinya tadi mengedit, ya udah di sini, dia masuknya ke seni dan sebagainya. Nah, itu akan memacu kreativitas kita bertambah terus. Nah, berikutnya ini question dari Thomas Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison mengatakan bahwa kreativitas itu jadi 1% inspirasi, 99% kerja keras, ya kan? Dari ide tapi perlu kerja keras. Jadi kalau misalnya kreativitas itu cuma satu ide saja, tapi butuh kerja keras untuk membuktikan bahwa idenya itu memang layak, bahwa idenya itu memang pantas gitu. Nah, itu menginspirasi, ya perlu kerja keras. Kalau kita punya ide nggak disupport, nggak dilakukan, ya nggak bisa terwujud. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Oke, baik, kalau tidak ada, ya, tidak ada pertanyaan. Baik, kita masuk ke tugas. Nah, seperti biasa, tugas ini Anda diminta ide kreatif, tapi untuk jelasnya nanti silakan Anda ke e-kampus, ada 2 tugas di sana. Terus Anda seperti biasa harus menyerahkan, mengerjakannya. Nah, selama jam diskusi sampai 30 menit ke depan, silakan Anda bertanya terkaitan dengan materi hari ini, silakan menuliskan dan saya langsung akan jawab sampai jam 10.30. Ya. Habis ini Anda kembali ke kampus untuk menyiapkan, bisa menulis materi. Saya sudah kirim materi dan videonya juga akan kami kirim. Dan jangan lupa mengerjakan tugas. Dan silakan bertanya melalui grup diskusi kita di e-kampus ya selama 30 menit ini, karena penilaian juga akan diambil dari keaktifan Anda di e-kampus. Ya, baik, semoga bermanfaat. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Silakan bila ada pertanyaan. Oke, baik, bila tidak ada, pertemuan ini saya akhiri. Bukan berarti kita selesai, karena kita harus kembali ke e-kampus. Anda harus melakukan diskusi lagi untuk terkait dengan tugas-tugas itu. Nanti kita akhiri dan 10.30. Yang untuk Zoom kita akhiri dan kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang baru. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Oke, bisa live. Nanti kita masuk ke kampus lagi ya.